Hai semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Yang pertama itu kita akan membahas geopolitik. Geopolitik adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara geografi dan kebijakan politik, khususnya bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, topografi, iklim, dan sumber daya alam suatu wilayah itu mempengaruhi strategi politik, pertahanan, dan keamanan sebuah negara. Geopolitik ini mengkaji bagaimana posisi geografis dan kondisi fisik suatu negara menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pertahanan, diplomasi, dan menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Selain itu, geopolitik ini juga berperan dalam mengelola sumber daya alam secara strategis, merancang kebijakan ekonomi, dan membangun identitas nasional serta kedaulatan negara. Studi ini seringkali juga menelaah kekuatan militer dan kapabilitas pertahanan sekaligus bagian penting dalam memahami pengaruh serta kekuatan suatu negara di tingkat global. Geopolitik ini terkait dengan 3 faktor utama. Yang pertama itu ada batas wilayah. Batas wilayah adalah garis fisik atau konseptual yang menentukan luas wilayah suatu negara. Penetapan dan penegasan batas wilayah sangat penting dalam geopolitik karena dapat memicu konflik atau sengketa antar negara. Batas wilayah ini mencerminkan kedaulatan negara dan berperan sebagai garis pertahanan dan identitas negara di kawasan perbatasan. Yang kedua itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor strategis dalam geopolitik karena negara-negara berusaha menguasai dan mengelola sumber daya untuk kekuatan ekonomi dan politik. Kelangkaan atau distribusi sumber daya alam dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar negara, termasuk konflik dan kerjasama. Contohnya sumber daya strategis yang mempengaruhi kebijakan geopolitik adalah minyak bumi, mineral, dan wilayah pertanian. Yang ketiga itu ada posisi geografis. Posisi geografis atau lokasi absolut dan relatif suatu negara menentukan aksesnya terhadap jalur perdagangan internasional, jalur strategis, dan hubungan dengan negara lain. Posisi ini mempengaruhi kebijakan pertahanan, diplomasi, dan kerjasama internasional. Bentuk wilayah, iklim, dan letak negara, kepulauan, daratan, turut menjadi dasar penentuan strategi geopolitik. Materi yang kedua yaitu politik ruang. Politik ruang ini adalah tempat terjadinya relasi kuasa dan kontrol sosial, di mana kelas-kelas yang berkuasa berusaha menguasai ruang untuk memperbesar kendali dan pengaruh mereka. Menurut perspektif Henry Lavroff, ruang adalah produk sosial yang berkaitan erat dengan proses dan relasi sosial lainnya. Ruang ini bukan hanya dijadikan tempat aktivitas, tetapi juga digunakan sebagai alat politik untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks politik, ruang ini penguasaannya itu menciptakan dinamika konflik dan negosiasi antar berbagai kepentingan, termasuk konflik agraria, perampasan ruang hidup masyarakat, dan regulasi ruang oleh pemerintah dan pemodal. Politik ruang ini memiliki konteks yang pertama itu ada urbanisasi. Urbanisasi adalah proses di mana wilayah-wilayah tertentu mengalami transformasi struktur yang menyerupai karakteristik kota, bukan hanya peningkatan jumlah penduduk di kota, tetapi juga perluasan fungsi dan struktur kota ke wilayah non-urban. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik yang kompleks, di mana ruang atau semi-rural berubah menjadi ruang urban dengan berbagai implikasi sosial dan politik. Urbanisasi ini diatur dan dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, migrasi penduduk, dan pertumbuhan ekonomi yang semuanya ini merupakan bagian dari politik ruang karena mengangkut pengaturan dan pengendalian penggunaan ruang. Yang kedua itu ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini adalah bagaimana ruang atau wilayah tertentu dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti pemukiman, pertanian, industri, perdagangan, dan konservasi. Politik ruang ini melibatkan keputusan dan kebijakan yang menentukan alokasi fungsi ruang tersebut berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penggunaan lahan dapat menjadi sumber konflik jika terdapat ketidaksesuaian antara kepentingan
masyarakat lokal, investor, dan pemerintah. Misalnya dalam kasus perampasan lahan atau perubahan fungsi lahan yang tidak partisipatif. Materi yang terakhir yaitu konflik wilayah. Konflik wilayah ini adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, di mana itu muncul antara dua belah pihak atau lebih terkait dengan penguasaan, kontrol, dan atau klaim atas suatu wilayah geografis tertentu. Konflik ini terutama dipicu oleh faktor-faktor geopolitik yang ketegangannya itu timbul karena kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang berakar pada kondisi geografis, batas wilayah, dan sumber daya alam di wilayah tersebut. Konflik wilayah ini melibatkan pemisahan wilayah dan penyesuaian konflik. Pemisahan wilayah di sini terjadi ketika suatu wilayah yang menjadi sumber konflik diatur ulang batasnya atau dibagi untuk mengurangi ketegangan dan perselisihan. Proses ini berwujud perubahan administrasi, pembentukan wilayah otonom baru, atau penyesuaian batas antar negara. Yang kedua itu ada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik wilayah biasanya mengharuskan pendekatan diplomatik dan negosiasi antara pihak yang bersengketa. Metode yang umumnya digunakan adalah negosiasi langsung, mediasi dengan pihak ketiga seperti negara netral atau organisasi internasional, konsiliasi, arbitrasi, serta penyelesaian melalui Badan Peradilan Internasional. Contohnya adalah penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura, yang dimana dilakukan melalui proses diplomasi dan merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 sebagai pedoman. Dengan demikian, pemisahan wilayah dan penyelesaian konflik wilayah merupakan bagian dari manajemen konflik geopolitik yang mengedepankan pendekatan dan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan negara.